Hadirin hadirat jamaah sholat asar rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama hadir di majelis yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kita melanjutkan materi kita tentang pembahasan Al-Quran, yaitu surat An-Nazi'at mulai ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Kita baca dua ayat itu dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ayat yang kita baca ini ayat 40 dan 41 ada cerita tentang namanya Mus'ab ibn Umair. Jadi ayat di atasnya fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya. Jadi ada dua manusia. Yang pertama namanya tagha, orang yang melampaui batas, atau mungkin dengan istilahnya kenal dengan taghut. Fa'amma man tagha, satu hal itu berkaitan dengan Abu Jahal atau saudaranya Mus'ab bin Umair tapi saudara palsu. Jadi ada yang ngaku-ngaku saudaranya Mus'ab bin Umair pada saat perang Badar. Terus kemudian yang ayat 40 ini membahas tentang Mus'ab bin Umair. Beliaulah yang disebut dengan wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya. Dalam bahasa tasawuf ada istilah namanya khauf dan roja. Khauf itu rasa takut, roja itu penuh harap. Mestinya setiap individu itu punya rasa namanya khauf. Puncak ketakwaan manusia menurut sebagian ulama adalah dengan rasa takut kepada Allah. Nah, orang yang takut kepada Allah, wa amma man khafa maqama rabbih, adapun manusia yang takut terhadap kebesaran Allah, maka dengan takut kepada Allah, manusia ini tidak akan berbuat macam-macam. Ada satu ungkapan yang dikutip dari beberapa riwayat mengenai cerita Luqman Al-Hakim. Ketika beliau menjelaskan tentang siapa manusia yang yakin kepada akhirat, maka beliau memberikan indikator. Apa indikatornya? Dia takut kepada Allah. Nah, takut kepada Allah itu indikatornya apa? Dia takut melakukan
perbuatan-perbuatan dosa meskipun tidak ada yang mengenalnya. Dia takut melakukan perbuatan dosa meskipun tidak ada saksi, tidak ada manusia, tidak ada jin yang melihat perilaku dia. Nah, konsep seperti inilah yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan ketinggian ketakwaan seseorang ketika orang itu takutnya sama Allah. Jadi kalau istilah Pak Zainuddin dulu, sebagian manusia itu takutnya pada atasan, takutnya pada hukuman, tapi tidak takut kepada Tuhannya. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita, yuk kita sebagai mukmin, kita bangun rasa takut kita itu kepada Allah. Kalau orang takutnya kepada Allah, mau orang lain tahu, mau orang lain tidak tahu, ya tetap dia takut. Karena takutnya kepada Allah. Ketika Nabi Yusuf, beliau digoda oleh Imra'atul Aziz, ya, terus kita kenal namanya Zulaikha. Zulaikha itu nama Israiliyat, tapi karena sudah kadung kita pakai ya tidak apa-apa. Bahkan di dalam doa-doa nganten itu ada kan, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Jadi istilah nama Zulaikha itu sudah terkenal banget. Oke lah namanya Zulaikha. Tapi kalau di dalam Al-Quran itu namanya Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz itu istrinya Al-Aziz, istri pejabat. Namanya tidak disebutkan secara pakem. Ketika Nabi Yusuf digoda oleh Imra'atul Aziz dan digambarkan bahwa di situ wa ghulliqatil abwab. Ghulliqat itu dikunci, al-abwab itu pintu-pintu. Jadi pintunya bukan satu, itu dalam riwayat disebutkan ada 7 pintu yang punya kuncinya hanya Zulaikha atau Imra'atul Aziz. Berarti posisinya terjebak di situ. Nah, kemudian ketika Nabi Yusuf itu dalam bahasa Quran, ya, saya mengutip bahasa Quran saja. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika Zulaikha kepingin kepada Yusuf dan Yusuf kepingin kepada Zulaikha. Itu bahasa Quran. Tidak vulgar tapi bisa dimengerti. Falamma hammat bihi wa hamma biha laula awa burhana rabbih, seandainya dia tidak melihat tanda-tanda dari Tuhan. Nah, begitu dia melihat tanda-tanda dari Tuhannya, maka dia takut berbuat dosa. Nah, rasa takut berbuat dosa meskipun tidak ada saksi, kesempatan berbuat maksiat ada, itulah yang disebut dengan khaufa maqama rabbih. Orang yang takut terhadap kebesaran Tuhan. Sebab begini Bapak Ibu, kalau ada orang tidak takut sama Tuhan, tidak takut sama Allah, dia akan mencari cara bagaimana dia berbuat maksiat. Perselingkuhan terjadi karena tidak takut sama Allah. Korupsi terjadi karena tidak takut sama Allah. Dia takut ketangkep aja, takut konangan. Bahasanya orang sekarang takut viral. Yang ditakuti itu viral, bukan takut kepada Allah. Orang model kayak gini ini, orang model kayak gini yang tidak takut kepada Allah, ya dia akan mencari celah. Karena yang ditakuti bukan Allah. Kalau yang ditakuti Allah, dia tidak punya celah mau kemana. Anda duduk dimanapun, Anda berpikir seperti apapun, innallaha sami'un alimun. Allah maha mendengar ucapan-ucapan baik zahir maupun batin. Allah maha mengetahui atas apa yang kita lakukan. Nah, ini yang perlu kita bangun Bapak Ibu. Dan membangun rasa takut kepada Allah itu tidak mudah. Karena apa? Ada yang menghalangi, namanya setan. Setan punya kepentingan agar manusia itu tidak takut pada Allah. Maka setan masuk ke dalam diri manusia. Kata Nabi, setan masuk lewat majrad dam. Di kitab Sahih Bukhari, Bapak Ibu, membahas bahasanya sebenarnya tentang iktikaf.
ketika Rasulullah menyampaikan tentang majrad dam, setan masuk ke dalam tubuh manusia lewat pembuluh darah. Ceritanya kan Rasulullah kan habis iktikaf dari masjid ini. Jadi Rasulullah iktikaf dari masjid. Dulu beliau itu kadang iktikaf itu pertengahan Ramadan, tanggal 11 sampai 20. Kadang 21 sampai 30, ya tergantung situasinya. Suatu saat beliau iktikaf. Waktu iktikaf beliau pulang sama cewek. Lalu ketemu 2 orang Ansor. Ketemu 2 orang laki-laki Ansor. Laki-laki Ansor itu melihat dengan penuh kecurigaan. Lalu Rasulullah menyampaikan, wahai saudaraku, ini Sofiyah ini, Sofiyah. Jadi yang bersama Rasulullah itu Sofiyah, istrinya sendiri. Dikira Rasulullah selingkuh apa gimana? Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan, hati-hati lu mas. Kenapa saya sampaikan ini Sofiyah? Karena saya khawatir kamu itu suudon. Kenapa? Karena setan masuk ke dalam diri Anda, diri kalian berdua, itu lewat pembuluh darah. Nah, jadi setan itu masuk, dia punya kepentingan. Bagaimana supaya manusia itu punya suudon kepada orang lain. Dan itu adalah tipu daya setan. Termasuk nanti masuk ke dalam tubuh manusia dan membuat manusia itu, kamu tidak usah takut sama Allah. Malah kalau perlu, ya ini istilahnya Imam Ghazali, jadi dalam diri manusia itu ada namanya kuwatun syaitoniyah. Jadi potensi manusia untuk menjadi setan itu ada. Secara sikap, secara sifat, secara perilaku, secara mindset. Ada. Manusia itu berpotensi menjadi setan. Kalau Imam Ghazali menyebutkan ada empat kuwah ya, 4 drive yang ada dalam hati manusia yang bisa dimasuki oleh setan kalau tidak hati-hati. Nah, ini namanya kuwatun syaitoniyah. Apa bentuknya kuwatun syaitoniyah yang perlu kita pahami ini Bapak Ibu? Ketika orang salah lalu mencari pembenaran. Jadi orang salah mencari pembenaran. Ini bukan tipikal orang yang takut sama Allah, tapi ini orang yang tipikalnya kemasukan setan dalam dirinya. Jadi pembuluh darahnya isinya setan ini. Tidak takut sama Allah, maka dia akan mencari pembenaran, mencari alibi. Ada cerita bapak-bapak, Ustadz saya mau nanya, sebenarnya suap itu dosa enggak sih? Begitu pertanyaannya via telepon waktu itu. Saya jawab, dosa. Seandainya dosa Ustadz, sebesar apa dosa suap menyuap itu? Saya sampaikan, Nabi hanya mengatakan la'anallahu rashi wal mutashi, Allah melaknat orang yang menyuap dan yang menerima suap. Lah ada apa toh Pak? Kok nanyanya kayaknya kok tenanan banget. Gini loh Ustadz, anak saya itu 3 kali nyalon PNS tidak jadi-jadi. Nah ini sudah tahun keempat, kan anaknya sudah mulai dewasa. Nah ini saya ditawari temen, katanya bisa memasukkan, tapi saya harus mengeluarkan X rupiah. Dan itu di awal. Nah yang begitu tuh dosa ada Ustadz. Kalau jenengan tanya saya, saya jawab dosa. Cetol toh. Ustadz gini, Allah kan maha pengampun. Seandainya saya lakukan sekarang terus besok tobat gimana Ustadz? Nah itu setan, saya bilang begitu. Itu setan. Berarti pola pikir Anda itu sudah kemasukan setan. Anda menggunakan kalimat Al-Ghafur, maha pengampunnya Allah, untuk melakukan hal yang tidak benar. Bahaya Bapak. Nah, terus gimana Ustadz? Ya jangan dilakukan. Tapi kalau saya tidak lakukan, anak saya tidak masuk, tidak apa-apa, rezeki banyak tempatnya kok. Ya tidak tahu habis itu terus dipraktikkan atau tidak, kan saya tidak tahu. Tapi yang jelas Bapak Ibu, memang penting bagi kita itu untuk membangun rasa takut kepada Allah. Karena begini, siapa yang takut pada Allahnya di muka bumi ini banyak, di akhirat dia tidak takut. Yang di sini nyepelek no Gusti Allah, yang tidak takut kepada Allah titeni mawon. Begitu dia mati sampai kuburan, dia udah ketakutan. Takut luar biasa, bahkan menjelang matinya saja. Ketika falaula idza balaghatil hulqum,
Ketika nyawa sampai di tenggorokan begini, wa antum hina idzin tangdurun, dan kalian melihat tempatmu yang ada di sana, udah itu ketakutan luar biasa. Mestinya takutmu di dunia sebentar saja. Toh kita masih bisa menikmati hidup kok dengan takut kepada Allah. Allah memberikan hal-hal yang halal kepada kita, jumlahnya banyak kok. Jadi setan yang memasukkan sesuatu ini agar kita tidak punya rasa takut. Maka Bapak Ibu monggo kita perkuat. Ini perlu dilatih, karena ada ilmu itu yang harus bahasa santainya itu ada riyadohnya. Riyadohnya itu seperti pelatihan. Jadi kayak sabar itu butuh pelatihan Bapak Ibu. Sabar itu udah bisa diomongin, itu udah bisa. Tawakal itu butuh latihan. Tawadhu itu butuh latihan. Sikap-sikap yang seperti itu butuh latihan. Terus tidak suka dipuji itu butuh latihan. Sebab jiwa manusia yang terkotori oleh setan kecenderungannya adalah berlawanan dengan yang tadi kita sampaikan. Jadi bahasanya Nabi itu huffat al-jannah bil makarih. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang kita tidak suka secara naluriah. Takut sama Tuhan itu tidak suka, naluri kita, makanya perlu dilatih. Tapi kalau kita sudah terlatih, ya insya Allah bisa. Nah, kita kan kadang perlu nanya, saya sudah melatih apa sih? Tentang sifat-sifat apik, sifat-sifat mulia, saya sudah melatih apa? Apakah kita sudah melatih takut sama Allah? Pernahkah kita menangis karena dosa yang pernah kita lakukan? Pernahkah kita sendiri diem lalu kemudian kita merenung tentang diri kita, ya Allah dosa saya banyak, tanpa sadar kita meneteskan air mata? Pernahkah kita seperti itu? Atau jangan-jangan kita itu masih merasa dunia masih panjang bagi saya, hidup masih lama bagi saya, semuanya akan baik-baik saja. Nah, jadi Bapak Ibu, monggo, karena ayat ini pembahasannya tentang itu, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha. Nah, ini yang pertama, wa amma man khafa maqama rabbih. Yang kedua, wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan mengelola hawa nafsu lah, gampangnya ngoten. Dan mengelola hawa nafsu, menjaga hawa nafsu, menahan diri dari hawa nafsu. Nah, ini dua hal yang saling berkaitan. Ini juga ada pelatihannya Bapak Ibu. Ya, ini pelatihannya tidak ada lembaganya, ya kita mandiri. Pengen menahan diri dari nafsu, ada caranya. Apa itu? Puasa. Nabi itu kan mengajarkan kepada kita untuk puasa. Apa hikmah dari puasa? Menahan diri dari keinginan yang halal. Jadi kita tidak bicara tentang yang haram ini, betul. Menahan diri dari sesuatu yang halal. Makan itu halal, tapi kita menahan diri untuk tidak melakukan hal yang halal, karena kita pengen menahan hawa nafsu kita. Dan itu sekali lagi perlu dilatih. Nggak ngelatih tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu, ngomong dok tidak bisa. Hanya ngomong, hanya bolak-balik diucapkan itu tidak bisa. Harus dilatih. Makanya ada istilah taklilul akal, taklilun naum, dan taklilul kalam. Itu juga media latihan namanya. Menyedikitkan makan, niku latihan mengelola hawa nafsu. Taklilul akal, menyedikitkan makan. Sahabat Umar bin Khattab, beliau itu punya konsep dalam melatih diri. Ya, riyadhahnya beliau itu tidak suka makan enak sesudah makan enak bersama Nabi. Jadi suatu saat Rasulullah keluar dari rumah malam-malam, ketemu Abu Bakar, ketemu Umar. Mereka bertiga jalan-jalan, mampir di rumah salah satu sahabat.
malam-malam itu bertiga lapar semua. Sembelih ke kambing, lalu disuguhkan, makan sampai kenyang. Pulang, Rasulullah mengatakan kepada dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, alhamdulillah, kita ini datang lapar, pulang kenyang. Tapi yang tidak enak begini Rasulullah, cuma saudara-saudaraku, beliau membaca akhir surat At-Takatsur, wala tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, dan pasti kamu akan ditanya tentang kenikmatan yang sudah kamu nikmati. Peng, sahabat Umar begitu. Wah, ndak enak ini kata-katanya ini. Kita makan enak, tapi diingetin oleh Nabi, walatus alunna, sungguh pasti kamu akan ditanya. Yauma idin anin naim, pada hari itu, anin naim, atas kenikmatan. Habis itu, beliau, sahabat Umar bin Khattab, dikenal mengurangi, menikmati makanan. Karena apa? Wanahan nafsa anil hawa, menahan nafsu, menahan keinginan. Itu yang dilakukan sahabat Umar. Nah, itu bisa kita mengikuti meskipun tidak se-ekstrim sahabat Umar. Ya jangan ekstrim-ekstrim lah kalau panjenengan, standar-standar aja. Tapi tetap ada pola nahannya. Ada pola nahannya. Makan, enggak. Apalagi kok yang haram. Doa sama Allah, ya Allah, aghnini bihalalika an haramik. Ya Allah, berikanlah kecukupan kepada saya dengan yang halal saja. Jauhkan saya dari yang haram, ya Allah. Wah, ini luar biasa. Kita minta kepada Allah agar hati merasa cukup dengan yang halal. Ya Allah, jauhkan saya dari makanan yang halal. Kok halal? Salah ya? Dari makanan yang haram. Ini sesuatu yang perlu kita perkuat, Bapak Ibu. Jadi ada dua sikap yang disampaikan di sini. Yang pertama adalah khaufa maqama rabbih, orang yang takut terhadap kebesaran Tuhan. Yang kedua adalah wanahan nafsa anil hawa, menahan nafsunya, menjaga keinginannya. Satu lagi Bapak Ibu, bagaimana kita mengupayakan diri untuk menjadi pribadi seperti yang digambarkan di ayat ini, wanahan nafsa anil hawa. Kita itu kan punya keinginan bahagia ya. Di dunia ini semua orang pengen bahagia, pengen seneng-seneng, pengen foya-foya, pengen menikmati hidup dengan baik dan seterusnya. Itu manusiawi biasa aja, tidak masalah. Tetapi Bapak Ibu, ada satu hal yang membuat kita itu suka lalai. Ya, suka lalai. Apa itu? Apa namanya? Fun, ya. Fun itu seneng-seneng. Ya, fun itu seneng-seneng. Jadi kita itu kan suka seneng-seneng. Ya tidak masalah, sebenarnya tidak masalah. Tetapi hati-hati, ini bisa membuat manusia menjadi lalai. Lalai dari apa? Dari kewajibannya, lalai dari apa yang semestinya dia lakukan, lalai dari menjaga martabat dia sebagai manusia. Makanya untuk fun, kesenangan, monggo kita cari fun yang tidak membuat kita ini lupa diri. Kesenangan, terus kemudian main-main dan lain sebagainya, ini mestinya kita kurangi. Bukan dihabisi ya, jangan dihabisi. Kita butuh refreshing, kita butuh jalan-jalan, kita butuh healing, kita butuh cari kesenangan yang halal. Tetapi itu semua bisa dijadikan sarana oleh setan untuk membuat manusia ini lupa kepada Allah. Jadi fun ini bahaya kalau tidak hati-hati. Karena sekarang kan anunya banyak ya, pilihannya banyak sekali. Fun-fun yang penting jangan fun-fun yang maksiat lah. Kesenangan-kesenangan jangan kesenangan yang maksiat.
Kesenangan yang membuat kita lupa diri, kesenangan yang membuat kita bermaksiat, ya jangan. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Kalau kita sudah masuk kejebak di situ, kan kita tahu bahwa ada adiksi-adiksi tertentu atau kecanduan-kecanduan tertentu terhadap fun, termasuk game kan, game, terus kemudian kesenangan-kesenangan tertentu. Nah, ini bagian dari wanahan nafsa anil hawa, menjaga nafsu ini agar senantiasa terkontrol oleh diri kita. Nah, kalau itu bisa kita lakukan Bapak Ibu, Allah berjanji di ayat 41. Jadi dua yang dilakukan, khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa, maka yang akan diberikan oleh Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Tidak ada keberuntungan yang lebih tinggi daripada masuk surga. Tidak ada kehebatan yang lebih hebat daripada orang ini dimasukkan surga. Sekarang manusia itu pengen dapat surga di dunia ini, surga dunia mungkin. Tetapi Bapak Ibu, sungguh orang yang tidak mengerti tentang surga di akhirat, dia adalah orang-orang yang rugi, mesake Bapak Ibu. Kan kita udah pengalaman banyak kan, manusia yang paling kaya di muka bumi ini siapa? Qarun. Bagaimana Qarun nasibnya? Neraka. Siapa yang pernah punya kuasa yang sangat besar? Fir'aun. Apa nasibnya? Neraka. Neraka. Siapa yang paling punya kekuatan hebat? Iblis, setan. Apa nasibnya? Neraka. Dan ketika mereka masuk neraka, mereka itu juga memohon-mohon sama Allah. Ya Allah, tolonglah, ampuni kami, tolonglah ini dan itu. Dikira mereka mampu masuk neraka. Apalagi hanya kita-kita ini Bapak Ibu. Kita itu genah neraka pun semaput. Melihat neraka saja sudah tidak kuat. Ya cuma di dunia ini gagah-gagahan wae. Saya berani kok. Ada yang mengatakan saya mau memacu adrenalin saya dengan masuk neraka. Oh ya monggo silahkan. Silahkan. Itu kan hanya omongan, begitu masuk kuburan aja dihadapi malaikat mungkar nakir udah terkencing-kencing kok. Udah manusia itu kan hanya gagah-gagahan kok. Makanya Bapak Ibu, tidak ada kebahagiaan yang lebih tinggi, tidak ada kesuksesan yang lebih sukses bagi manusia melebihi masuk surga. Nah, supaya bisa sukses kan berakit-rakit ke hulu, susah-susah dahulu. Caranya susah-susah apa? Tahan nafsu, takut sama Allah, nanti berenang-renang kemudian suatu saat ketika kita saatnya dipanggil oleh Allah, kita dipanggil dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat 41 dan 42 itu yang saya bahas pada kesempatan ini. Untuk ayat 43 dan seterusnya, 40 dan 41, 42 dan seterusnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Monggo kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.